wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul ya dalam proses kegiatan belajar mengajar pada pagi hari yang cerah ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin dicek dulu ya di bawah kiri kanan atas bawah, takutnya ada sampah karena tolong dibuang aja kalau ada sampah langsung aja dibuang. Karena lingkungannya lingkungan belajar itu harus nyaman, bersih gitu ya. Oke. Udah operasi semut dulu. Oke. KM-nya siapa? Rizky. Oke. KM sebelum dimulai mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Mangga. Baik, terima kasih Rizky karena telah membacakan. Oke, yang tidak hadir ada siapa saja? Satu orang angkat tangan. Ilham. Ilhan. Saya. Ilham. Terus? Adi kenapa Adi? Bolos. Gimana ya? Sasa. Oke. Siapa lagi? Ruwindia. Oke. Mungkin tadi kan ada beberapa yang sakit, kita doakan saja semoga semoga lekas bisa sehat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, oke. Pada minggu kemarin materi yang disampaikan itu apa? Ada yang masih ingat tidak? Ancaman terhadap keutuhan KRI. Boleh dijelaskan lebih rinci enggak? Oh, lupa. Ya. Ya. Agresi itu apa? Oke, tadi kan sudah jelaskan sama siapa? Nah, tepuk tangan buat Indah. Oke, jadi kan ancaman itu kan ada militer non militer. Nah, itu kan tentang ancaman. Sekarang kita akan belajar mengenai integrasi atau yang bisa sering disebut sebagai keutuhan gitu. Seperti itu ya. Boleh next? Ya, yang pertama itu mengenai konsep integrasi nasional. Soekarno pernah mengatakan bahwa akar persatuan Indonesia telah dibangun jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan adanya Sumpah Pemuda. Nah, ada yang tahu nggak isi Sumpah Pemuda itu apa? Satu orang angkat tangan. Boleh bacain aja. Kami, putra putri. Ya. Saya Indonesia. Kami. Oke, tepuk tangan buat Nala. Nah, itu dia tadi Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini bisa dikatakan sebagai simbol persatuan bangsa. Kenapa? Karena di dalamnya ada 3 aspek. Yang pertama, aspek satu nusa. Kenapa disebut aspek satu nusa? Karena kita itu masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan tinggalnya di kepulauan yang berbeda gitu kan. Nah, maka dari itu ada aspek satu nusa agar bisa dibilang aspek kedaerahan gitu. Aspek kedaerahan yang intinya tuh bangsa Indonesia gitu ya. Yang kedua ada aspek satu bangsa. Dengan bermajemuknya gitu, majemuk bangsa Indonesia, akan tetapi kita tuh harus mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Jadi tidak ada etnosentris kedaerahan gitu. Tetapi harus tetap menjunjung tinggi kita tuh sebagai bangsa Indonesia. Terus yang ketiga ada aspek satu bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama,
Indonesia kan memiliki berbagai macam bahasa, ada ribuan bahasa daerah. Nah, kalau misalkan tidak ada bahasa pemersatu, kita akan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Maka dari itu dibentuklah Sumpah Pemuda yang mengkoordinir gitu bahasa persatuan sebagai bahasa Indonesia. Seperti itu. Boleh di next. Boleh di next. Ya, sekarang kita masuk kepada konsep integrasi nasional. Integrasi nasional itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti integrate atau menyatu padukan. Nah, dan juga nasional atau mempersatukan gitu. Nah, dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa atau sebagai satu negara. Kemudian integrasi nasional itu ada beberapa pengertiannya. Yang pertama ada secara politis sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional. Yang kedua ada antropologis. Kalau antropologis ini kan berbasis budaya ya. Jadi proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga bisa mencapai suatu keserasian fungsi dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui ya, berbagai jenis keragaman di Indonesia ini harus dilindungi gitu dan harus juga dipertahankan agar tidak runtuh atau tidak hilang karena adanya ancaman-ancaman. Boleh di next lagi? Nah, sebagai unsur apa ya? Bukan unsur, sebagai alat untuk mempersatukan gitu. Harus ada syarat-syaratnya dulu. Yang pertama itu anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kemudian terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Ya, sok boleh enggak. Yang ketiga, ada norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Sebenarnya materinya nggak banyak ya, cuma sedikit. Boleh di next lagi mungkin. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor pembentuk integrasi nasional. Kenapa sih integrasi nasional ini harus apa ya? Harus ada gitu ya. Yang pertama, karena adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia kita tuh pernah dijajah oleh bangsa asing cukup lama ya. Nah, adanya rasa nasib seperjuangan, merasa iya nih, kamu ganggu-ganggu. Tadi sampai mana ya? Iya, merasa satu sama lain, jadi ya itu. Jadi saya nggak fokus. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Apa ideologi nasional kita? Betul, itu ideologi nasional. Karena kalau misalkan suatu negara tidak memiliki ideologi, maka negara tersebut tidak memiliki tujuan, seperti itu. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia yang utuh gitu, seperti yang dicantumkan dalam Sumpah Pemuda. Karena kalau misalkan tidak ada tekad untuk saling bersatu, itu nantinya akan terjadi disintegrasi atau tidak bersatu gitu. Kemudian ada kebersamaan dalam masyarakat untuk menghadapi ancaman negatif globalisasi. Nah, globalisasi ini kan sudah mulai memasuki ranah sosial, ranah politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat ini harus bersatu untuk menghadapi ancaman globalisasi. Seperti itu. Mungkin materinya karena hanya segini saja, kita langsung ini ya, apa namanya teh? Diskusi. Nah, Bapak kemarin kan sudah memberikan tugas untuk membentuk kelompok. Sudah ada belum kelompoknya? Oke.
Boleh duduknya berkelompok ya. Oke. Ini ada teka-teki silang yang berkaitan dengan materi. Nah, nanti kalian isi teka-tekinya. Bapak beri waktu 2 menit cukup lah ya. Karena Bapak yakin kalian sangat pintar. Jadi ada yang ikut Olimpiade PKN. Bapak bagiin dulu ya. Silakan isi per kelompok. Ceket, Silakan diisi. Udah sok, mangga isi. Mangga. Jadi isi sesuai dengan pemahaman kalian mengenai integrasi nasional. Duh, Bapak juga nggak bawa pulpen, Ada nggak pulpennya, Neng? Mangga. So, setelah ini akan ada kuis ya, teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian. Oke, ya bagus. Bisa? Bagus. Bapak ngantuk, harusnya sikap. Globalisasi. Oke. Sudah? Oke, mantap. Oke, siap. Teman-teman mungkin boleh ini dibuka grupnya. Hani, share itu link. Ada kuis ya. Yang nilai tertinggi dapat mobil. Hah? Mobil angkot. Sudah, Neng? Enggak, bukan Hot Wheels ini. Udah, itu disimpan dulu. Sekarang udah di-share belum, Neng? Linknya. Coba di-share dulu linknya ya. Kita menggunakan kuisis ya, teman-teman. Udah? Yuk, oke. Boleh langsung dikerjakan saja ya. Waktunya 5 menit saja. 10 soal. Coba. Udah ada linknya? Boleh dibuka. Di start, Neng. Yo. Kodenya 4270225. Sudah? Enggak. Nah, itu. Gimana, bisa teman-teman? Teman-teman adik-adik mungkin ya. Anak-anak. Itulah mengapa Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah ya. Oh, ya, mangga. Betul. Oke. Boleh di-share nggak, Neng, itunya? Hasilnya.
Bapak ceket, aduh. Ada yang punya minum? Bapak ceket. Nanti nunggu istirahat. Ya, nunggu istirahat aja ya. Ya. Kerjain neng ngulang. Oke, itu nanti kan Bapak share lagi ya linknya di grup buat remedial karena Bapak lihat di sini masih ini ya masih kurang dari KKM. Nah, nanti Bapak share lagi linknya di grup. Nanti kalian kerjakan ya, jangan kerjasama. Cukup aja mungkin ya pemateriannya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim pematerian pada hari ini sudah cukup mungkin ya. Karena dari tadi kalian sudah banyak ini apa? Mungkin sebelum ditutup boleh ini nggak ada yang mau menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Boleh? Tepuk tangan. Ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari tadi yang telah Bapak jelaskan. Ya. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kesempurnaan. Jadi dengan demikian sesuatu nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada khususnya di negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Oke, langsung saja mungkin ya. Bapak juga ada rapat ini. Baik, sebelum ditutup ya. Aduh, Bapak rapat G20 ini. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Min berdoa cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.